Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirin rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syam minal akli wasyurbi, innama syam minal lagwi wal rafasi. Para jemaah yang Allah muliakan, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita bersyukur Allah Rabbul Alamin. Tak terasa kita sudah masuki hari yang ke-8 ya. Malam yang ke-8, saya malam yang ke-10, Masya Allah, maaf 10 Syaban 1444 Hijriah. Artinya insya Allah sekira 20 harian lagi kita akan masuki bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan ampunan, maghfirah, rahmat, barokah dan sebagainya, yakni bulan suci Ramadan. Untuk itu insyaallah para penonton TVDM dan para jemaah sekalian, kita akan manfaatkan semaksimal mungkin kurang lebih 1 jam ini untuk mempersiapkan diri, pembekalan ilmu menghadapi Ramadan. Ya, nanti kita akan bagi 2, kemudian kita akan coba juga perbanyak dialog. Ada 2 kajian yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, keutamaan bulan suci Ramadan. Yang kedua, keutamaan ibadah syaum di bulan Ramadan. Ini sangat-sangat penting saya sampaikan. Kalau kita sudah tahu ilmunya, bagaimana kehebatan, bagaimana keutamaan ya, fadilah-fadilah yang ada pada bulan suci Ramadan, insya Allah saya yakin minimal dalam hati kita itu akan timbul kegembiraan, antusiasme yang tinggi menghadapi Ramadan. Karena umumnya begitu orang itu. Kalau dia sudah melihat sesuatu, di situ ada keuntungan, di situ ada kenikmatan, di situ ada kelezatan, saya yakin dia akan mengusahakannya dan semaksimal mungkin bagaimana caranya supaya dia mendapatkan sesuatu tersebut. Ya Pak, contoh Bapak ke Pugur menuju Tepangnya, di Tepang sareng hidung budak kejadian hujan ya, hujan lebat, duglar angin, hujan gelap, demi ketemu dengan kekasih Pak ya, gunung tinggi kan kudaki, lautan luas kan kuseberangi, ngelewatan kuburan oke tisieun teu keung pada berangan. Itu kan. Oh, luar biasa itu. Ya. Apalagi kalau kita tahu ilmunya, Ramadan itu lebih dari apapun kehebatan yang ada di muka bumi ini. Saya yakin kita semua akan betul-betul semangatnya luar biasa. Sebagaimana semangatnya para sahabat dahulu. Ya, 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Ramadan wa Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dia sedang agak sedikit suaranya. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan barokah kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban ini, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Itu 6 bulan Pak seluruh Ramadan. Ya, nah 6 bulan berikut dari Syawal mereka berdoa supaya semua amalia Ramadan diterima Allah. Baik, supaya waktunya maksimal ya. Kita lihat yang pertama, keutamaan bulan Ramadan. Al-Baqarah 183. Ramadan dipilih oleh Allah sebagai bulan diwajibkannya saum. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumussyam. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan pada kalian untuk melaksanakan ibadah saum, yakni fi syahr Ramadan.
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan pula kepada orang-orang yang beriman sebelum kalian supaya kalian menjadi orang bertakwa. Satu, kelebihan Ramadan dipilih sebagai bulan diturunkannya kewajiban saum. Tentu ini bukan sembarangan, Pak. Ini qadarullah. Enggak mungkin Allah menurunkan kewajiban saum pada bulan ke-9 ini, ya, kalau tidak ada maknanya. Dua, Al-Baqarah 185, Ramadan Allah pilih sebagai bulan pertama kali diturunkannya Al-Quran. Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan inilah Allah menurunkan Al-Quran Karim. Masya Allah, ya. Dua. Yang ketiga, nah ini yang paling hebat. Di bulan Ramadan pula itulah Allah Azza wa Jalla menakdirkan ada satu malam. Bisa kata soalnya ada satu malam. Durasi waktunya sama 60 menit dalam 1 jam, setiap menit 60 detik, tetapi nilainya, keutamaannya, fadilahnya Allah katakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Jadi asbabun nuzul ayat ini panjang, Pak. Saya singkatkan dulu, para sahabat. Banyak yang datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kami merasa iri dengan umat-umat terdahulu yang usianya panjang-panjang, ratusan tahun. Ya, pada generasi pertama. Dan kedua, Nabi Adam alaihissalam itu sampai ada 1000 tahun lebih. Artinya karena mereka usianya, durasinya lama hidupnya, berarti kesempatan beramal, beribadah pun banyak. Berarti mereka lebih banyak mendapatkan pahala insya Allah. Kalau begitu mereka lebih duluan masuk surga. Maka tunai ini bagi umat Muhammad mutakhirin ini tidak usah khawatir. Nabi kata amaru ummati baina sittin wa syab'in. Umur umatku itu berkisar antara 60-an sampai 70-an. Ada memang yang lebih daripada itu, tapi sangat sedikit jumlahnya. Namun kalian bisa mengalahkan umat-umat terdahulu, pahala kalian, kebaikan kalian, kalaupun usia kalian tidak sampai ratusan tahun. Gimana caranya? Allah menurunkan Lailatul Qadar. Luar biasa. Siapa yang beribadah di situ, maka Allah akan berikan kebaikan khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Bukan sama dengan, Pak, lebih. 1000 bulan bagi 12 kurang lebih 84 tahun atau 83,33 tahun, bulatkan 24 tahun. 10 kali memang dapat Lailatul Qadar. 10 kali 84 tahun berarti 840 tahun. Coba mau 20 kali 1680 tahun. Siapa di antara kita usiakan sampai ribuan tahun? Nggak mungkin, Allahu a'lam. Tapi dengan rahmat ridhonya Allah Azza wa Jalla, Allah menurunkan di malam Ramadan ini satu malam, di mana saat itu Allah menurunkan Lailatul Qadar. Luar biasa. Contoh, kita baca tasbih subhanallah, cuma itu aja, subhanallah, pas Lailatul Qadar, maka kita akan mendapatkan pahala membaca subhanallah terus menerus tanpa henti, siang malam, tiap jam, tiap menit, tiap detik selama 84 tahun. Siapa yang bisa melakukan amalan seperti itu? Nggak ada. Nah, luar biasa ya. Baik, itulah kelebihan bulan suci Ramadan. Berikutnya, poin keempat, kelebihan Ramadan. Ramadan dijadikan sebagai bulan dihapusnya semua dosa. Wujud hadis as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wal ramadhanu ila ramadhana mukaffaratun ma bainahunna izzajtanaba al-kabair. Sholat fardu yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu akan memiliki kifarat terhadap dosa-dosa yang ada di antaranya sepanjang dia menjauhi dosa-dosa besar. Luar biasa. Baik, saya kira cukup ya 4 poin. Berikutnya, bagaimana keutamaan saum Ramadan sendiri? Wah, ini lebih hebat lagi, Pak. Luar biasa. Menganggap ya lah, Pak. Bismillah.
Ini saya percepat aja Pak ya. Jangan banyak waktu dibuang-buang. Satu, saum Ramadan itu oleh Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari wa Muslim, dijadikan salah satu arkanul Islam. Bunyal Islam khamsun. Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu didirikan atas 5 pondasi. Yang pertama syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad Rasulullah. Wa iqamis sholati, mendirikan salat, wa itaiz zakati, menunaikan zakat, wa hajjil bait, melaksanakan haji ke al-bait, maksudnya di Baitul di Mekah Al-Mukarramah, wa syaumi ramadhana, dan melaksanakan saum di bulan Ramadan. Satu kelebihan saum Ramadan termasuk arkan Islam. Kalau sebenarnya Islam, artinya Islam ini tegak dengan 5 pilar Pak. Salah satu pilarnya nggak ada, ya runtuh. Masa ini kita nggak berani nih membongkar benteng ini kalau nggak ada, sebelum dibikin tiang raksasa begini. Besinya 300 Pak, WF 300, double lagi. Kemudian digorok, digabungkan, kemudian dibelit ku besi 10, dicor lagi pakai coran khusus. Kenapa? Ini pilar Pak, yang bisa menopang 50 ton tuh kubah di atas itu, insya Allah menurut ilmu di atas kertas para insinyur ini akan kuat. Nah demikian pula Islam itu didirikan atas 5 pilar tadi, dan salah satunya ibadah saum Ramadan. Baik, Muslim 820, Bukhari 38. Yang kedua, saum Ramadan akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang saum Ramadan didasari dengan keimanan dan niat ikhlas, maka akan diampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Ghufira ya lahu ma taqaddama. Ini disebut Pak, apakah dosa kecil, apakah dosa besar, apa semua. Masya Allah. Makanya ketika habis Ramadan, besok Idul Fitri, satu saat disebut Idul Fitr. Ada 2 mana, Idul Fitr bimana kembali pada berbuka, Idul Fitri yang kedua kembali menjadi suci lagi setelah dibersihkan selama 1 bulan. 3, Rasul menyatakan Ramadan akan menyebabkan masuk surga. Saum Ramadan salah satu wasilah akan masuk. Ada seorang sahabat dari Abdullah bin Jabir radhiyallahu al-Ansari bahwa seorang bertanya pada Nabi, anna rajulan sa'ala Rasul ara'aita idza shallaitul maktubah. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku melaksanakan ibadah itu salat yang fardunya saja, wa sumtu Ramadan, dan aku saum cuma Ramadan saja, wa halaltul halal, aku menghalalkan yang dihalalkan oleh Allah, wa haramtul haram, aku pun mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, walam azid ala zalika syai'an, aku tidak menambah ibadah yang lain. Itu aja. Ada khulul jannata, apakah aku akan masuk surga? Qala, Rasul bersabda, na'am, iya. Jadi kalaupun cuma Ramadan saja, ya, salat yang fardu saja, insya Allah masuk surga. 4, doa orang saum selalu dikabul. Hai sekalian, umumnya semua kita berharap pada Allah ketika kita memohon ingin didengar oleh Allah. Ketika berdoa, doa kita ingin segera dijawab oleh Allah. Mun bisa masih ngegel cengek Pak, top cerewet, gegel langsung sehah langkung lada. Bisakah itu? Bisa. Oh itu mah Nabi Rasul, enggak juga. Lihat janji Allah Quran surah Al-Baqarah 186. Faiza ya, salaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku ini amat sangat dekat. Ya. Saking dekatnya Allah Azza wa Jalla, maka pada ayat berikutnya Allah menyatakan, maka aku akan selalu memperkenankan ujibu da'watad da'i iza da'ani. Ya, setiap hambaku yang mohon kepadaku, ya, akan kukabulkan. Dengan syarat falyastajibuli, penuhi dulu semua perintah-perintahku. Nah ayat ini sebelumnya kutiba alaikumus syiyam.
Salah satu di antara fal yastajibu li adalah melaksanakan sama malam. Jadi ini rahasianya gini Pak, ayat 186 janji Allah akan mengabulkan ini nyambung dengan ayat perintah saum sebelumnya 183. Artinya ibadah saum itu para mufassir sepakat merupakan salah satu media untuk mengabulkan semua doa yang kita mintakan kepada Allah. Yang kelima, mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Nah, kita tahu Al-Baqarah 261 Pak, Allah itu akan selalu membalas pahala. Ya, siapa yang menginfakkan rezekinya dan Allah, maka Allah umpama seperti dia menanam satu butir biji. Ya, dan dari satu butir itu sab'a sanabil, Allah akan menjadikan 7 tangkai fi kulli sumbulatin mi'atu habah. Tiap-tiap tangkai Allah akan menemukan masing-masing 100 jadi 100 kali 7 berapa? 700 kali lipat. Itu yang standar Pak. Saum Ramadan lebih dari itu. Ini hadisnya, hadis Muslim 2763. Kullu amali ibni adama yudha'aful hasanah asyru amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Setiap amal anak Adam kan dilipat gandakan 10 poin kebaikan, dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Qala Allah Ta'ala au qala Allah Azza wa Jalla illa syaum, kecuali ibadah saum bukan 700 kali lipat, tetapi fa innahu li wa ana ajibihi. Saum itu khusus untukku dan aku pula yang khusus akan memberikan ganjarannya, pahalanya kepada orang itu. Ya, pernyataan bahwa mengatakan bahwa fa innahu li bukan berarti Allah perlu saum kita, kebutuhan Pak Allah itu perlu. Ini penghargaan yang luar biasa. Jadi saum itu pahalanya bukan cuma 700 kali lipat, itu standar, tetapi lebih dari itu. Masya Allah ya. Baik, satu lagi terakhir, poin ke berapa? Ke-6. Rasul bersumpah Pak, wallazi nafsi biyadih, demi zat yang diriku di bawah tangan kekuasaannya, bimana wallahi demi Allah, la khulufu fami syaim atyabu indallahi ta'ala min rihil misk, bahwa baunya mulut orang yang syaum lebih wangi di hadapan Allah ketimbang wanginya minyak kasturi. Satu lagi, li syaimi farhatani, orang syaum itu ada 2 pahala. Ini pahala yang khusus Pak, satu dunia, satu di akhirat. Di dunia faida aftar, ketika dia berbuka, eta bunga nang buka saum banyak jam 1, jam 2, siang, asar, aduh tak luntah lenteh, lapar, haus, ya Allah ningali naon ya, ningali eta ningali melo, eta ningali eta gas hejo Mas, waktu ke mana saya tuh, ke luar kota itu, ke Pelabuhan Ratu Pak. Cik barudak nengan dewegan itu tukang gas hejo eureun mobil tah bukan dewegan Pak, bakatku lapar haus ngali bala-bala, aduh sanggeri naon ngong teh ada bungahna luar biasa ya. Faiza aftara. Yang kedua, di akhirat wa iza laqiya rabbahu, tidak akan dipertemukan dengan Rabb yang tidak memiliki amal di surga. Surganya pun spesial, Babu Royan. Ada pintu surga yang bernama Babu Royan. Ya, nanti kan dipanggil aina shaimun, mana mereka orang saum, fayaqumuna, mereka berdiri. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipanggil. Karena banyak pula yang saum tapi nanti enggak dipanggil. Ya, laisa jaja ila jul atas, dia tidak mendapatkan pahala kecuali lapar dan dahaga. Allah memanggil orang saum, aina shaimun, mana orang saum, fayaqumuna, mereka berdiri. Masukkan mereka ke dalam surga lewat Babu Royan. Ulika tutup rapat, jangan dimasuki siapapun orang yang ke surga ini selain hambaku yang saum. Nah, dan masih banyak segudang lagi kehebatan Ramadan. Ini saya sampaikan beberapa poin saja dengan cepat, mudah-mudahan dapat menggugah secara ilmiah keilmuan, keimanan ya, hingga kita benar-benar siap untuk menghadapi Ramadan. Baik.